Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Hari ini telah dinyatakan pendaftaran OSN jenjang SMA tingkat kabupaten kota tahun 2023 telah ditutup. Jadi kalau kita cari di pencarian mengenai Olimpiade Sains Nasional, kita buka seperti ini di pencarian Google. Kita cari OSN 2023, ini akan tampil informasi seperti ini. Artinya kita sudah tidak bisa mendaftar lagi ya para sobat semuanya. Terima kasih kepada sobat prestasi yang telah mendaftar. Nantikan info selanjutnya di sosial media kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sobat-sobat semuanya, di sini saya akan coba sampaikan sedikit informasi yang mungkin bermanfaat dan barangkali membantu bagi sobat-sobat semuanya seputar persiapan kita untuk pelaksanaan OSN atau Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 tingkat kabupaten atau tingkat kota. Saya coba sampaikan kepada teman-teman semacam informasi sosialisasi hal-hal yang harus kita persiapkan selaku panitia sekolah, teman-teman. Ini sifatnya menurut pengalaman di tahun-tahun lalu bisa jadi bekerja sama dengan dinas pendidikan di kabupaten atau bisa dilakukan di sekolah masing-masing tergantung musyawarahnya. Jadi coba saya sampaikan di sini. Aplikasi ANBK dalam OSNK tahun 2023. Coba kita lihat ya teman-teman. Koordinasi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota atau OSNK. Di sini dinyatakan ada tugas tim teknis provinsi. Ini kita lewatkan saja. Kita sekarang fokus bicara mengenai persiapan sekolah penyelenggara. Artinya sekolah kita masing-masing, teman-teman. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama sekali, kita harus menentukan atau menugaskan proktor OSN itu sendiri dengan ketentuan sebagai berikut. Proktor adalah guru atau tenaga pendidikan satuan pendidikan. Artinya, guru atau pegawai atau operator atau TU yang ada di sekolah masing-masing yang dipercaya sebagai proktor. Artinya ini harus kepala sekolah yang menentukan, teman-teman. Selanjutnya, memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi. Ini sudah jelas ya. Jadi harus yang paham teknologi informasi komunikasi, terutama pengoperasian komputer dan jaringan. Kemudian yang ketiga, pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor UNBK. Ujian nasional berbasis komputer ini maksudnya, teman-teman. Kemudian asesmen nasional berbasis komputer. Artinya yang sudah pernah melakukan yang berkenaan dengan ujian yang berbasis atau menggunakan komputer. Yang terakhir, bersedia menandatangani fakta integritas. Scroll lagi ke bawah. Kemudian apa yang sekolah penyelenggara harus persiapkan lagi? Di sini dinyatakan setelah proktor tadi ada teknisi ya. Itu pun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru atau tenaga pendidikan di satuan pendidikan, sama halnya dengan proktor. Kemudian memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi. Ini juga sama. Yang ketiga, pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor UNBK. Artinya proktor dan teknisi ini adalah dua orang yang ditugaskan, boleh dari unsur guru, dari operator maupun dari pegawai sekolah itu sendiri, yang sudah berpengalaman, yang sudah paham
menangani ujian-ujian yang berbasis komputer ya. Jadi supaya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, artinya dipercayakan yang sudah berpengalaman. Kemudian yang terakhir, bersedia menandatangani fakta integritas. Ini juga sama. Saya rasa jelas. Kita lanjutkan kembali. Apalagi yang harus disediakan oleh sekolah penyelenggara? Sekolah penyelenggara menyiapkan sarana dan prasarana ruang tes. Yang pertama, ruang tes aman dan layak untuk pelaksanaan. Jadi, di sekolah kita ada laboratorium komputer. Ini kita manfaatkan itu saja, teman-teman. Selanjutnya, ruang tes memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ini juga artinya karena kita sudah pernah menerapkan standar protokol kesehatan ini, jadi saya rasa di sekolah kita masing-masing ruang tes ini sudah memenuhi standar ya, standar protokol untuk pencegahan COVID. Artinya kalaupun tempat duduk peserta olimpiade itu kita buat jarak lah, seperti itu teman-teman. Kemudian setiap ruang tes terdiri maksimal 25 komputer atau klien. Oke, kita lanjut. Setiap komputer server ditangani oleh satu orang proktor. Ini juga saya rasa untuk yang pernah menangani ini sudah pasti paham ya. Setiap satuan pendidikan pelaksanaan tes ditangani minimal satu orang teknisi. Ini tadi yang harus bekerja sama ini, proktor dan teknisi. Yang selanjutnya, yang terakhir, di lokasi tes dipasang pengumuman yang bertuliskan, selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi kompetensi sains nasional dilarang masuk ruang tes. Artinya yang selain peserta pengawas dan proktor ini tidak ada boleh yang sembarangan yang masuk. Selanjutnya dilarang membawa alat komunikasi dan atau kamera ke dalam ruang tes. Ini jelas, ponsel, Android, dan lain-lain ini tidak boleh dibawa ke dalam ruang tes. Apalagi yang namanya kamera. Karena ujian ini sifatnya rahasia ya. Jadi tidak boleh ada kecurangan atau yang sengaja mengambil foto dari soal-soalnya misalnya. Kemudian kawasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Artinya ini juga harus memakai masker sesuai dengan standar nomor 2 tadi teman-teman. Kemudian apalagi yang harus disiapkan oleh sekolah penyelenggara? Sekolah penyelenggara menyiapkan sarana dan prasarana perangkat jaringan. Di sini ada poin-poinnya, minimal Cat 5e ya. Bisa yang 10, 100 atau 1000. Ini minimal. Kemudian switch dengan jumlah port minimal 24 port dengan transfer rate 10, 100, 1000. Kemudian bandwidth minimum 1 Mbps dan stabil. Ini harus sesuai standar juga, teman-teman. Selanjutnya IP address. Untuk jaringan internet disesuaikan dengan manajemen jaringan satuan pendidikan. Untuk jaringan lokal menggunakan segmen 192.168.0. dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan tes OSNK tahun 2023 menggunakan moda semi daring. Artinya kita menggunakan jaringan lokal ya, bukan online tapi semi daring. Nanti saya sampaikan bagaimana teknisnya, apa yang harus kita lakukan karena ini yang namanya semi daring. Jadi kita akan dikirimi semacam PHD nanti teman-teman. Selanjutnya pelaksanaan tes akan terdiri dari gladi bersih. Jadi supaya hari hanya itu tidak ada kesalahan, jadi sebaiknya dilakukan gladi bersih. Dan pelaksanaan utama yang wajib diikuti oleh satuan pendidikan. Kemudian berikut adalah spesifikasi untuk komputer proktor dan komputer klien. Di sini bisa kita lihat komputer proktor, desktop, PC, all in one, bukan laptop. Ini harus PC, portable komputer teman-teman, bukan laptop ya. Kemudian prosesor
4 core ya, yang harus 4 core dan frekuensi clock 1.6 GHz atau 64 bit. Jadi tidak boleh yang di bawah 64 ini, misalnya 32 bit tidak boleh ya. Tidak akan mampu nanti teman-teman. Kemudian RAM-nya 8 GB dengan PM RAM 4 GB. Kemudian LAN card 2 unit, satu ke jaringan internet dan satu ke jaringan lokal. HDPre 250 GB. Browser Chrome. Jadi kita harus menggunakan Chrome ya, bukan browser yang lain. Diperlukan untuk Exambro admin. Ini untuk Exambro adminnya. Kemudian operating system 64 bit, Windows 7 minimal ya. Boleh Windows 8,1 atau Windows 10 atau Windows Server. Jadi yang minimal Windows 7, Windows 7 ya, boleh. Kemudian UPS tahan minimal 15 menit. Jadi UPS misalnya mati lampu, listrik itu padam, UPS-nya minimal bisa bertahan selama 15 menit supaya bisa di-save, disimpan jika ujian sedang berlangsung. Jadi proktor dan teknisi bisa men-save apa yang sudah terlaksana pada saat kejadian ujian tersebut. Jadi kalau kurang dari 15 menit, dikhawatirkan ini tidak sempat, jadi terpaksa diulang ya. Ini membutuhkan proses yang lama ini. Jadi kita harus meminta permohonan lagi ya, jadi agak susah teman-teman. Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan UPS yang minimal tahan 15 menit, artinya 15 menit setelah pemadaman listrik itu bertahan 15 menit baru dia mati. Kemudian komputer klien, desktop PC all-in-one, laptop atau thin client. Kalau untuk komputer klien boleh desktop PC all-in-one atau boleh juga laptop. Kalau tadi untuk proktornya tidak boleh ya, itu harus menggunakan PC, bukan laptop. Kemudian prosesor single core dengan frekuensi clock 400 MHz. Kemudian monitor 12,6 inch. Kemudian RAM 2 GB. Kemudian LAN card 1 unit. HDPre minimal 10 GB, operating system 64 byte, 32 byte atau 32 byte. Nah, kalau ini boleh. Juga boleh Windows 7, Windows 8.1 atau yang 8,1, Windows 10 dan Windows Server. Kemudian cadangan minimal 10%. Nah, ini dia untuk pelaksanaan tes OSNK-nya. Kemudian ini yang penting ya teman-teman. Coba kita lihat. Aplikasi yang digunakan, sekolah penyelenggara menggunakan aplikasi sebagai berikut. Wajib menggunakan VirtualBox versi 6.1. Kemudian PHD OSNK 2023 versi 29,23,3,0. Exambro admin versi 27,11,19. Kemudian Exambro client Windows 21,0907. Kemudian underscore 32 byte. Kemudian Exambro client Windows 21,0902, ini 64 byte. Ini tadi 32 byte, yang ini 64 byte. Berikut adalah link unduh PHD OSNK 2023. Disimpan. Artinya tidak bisa diunduh di sini teman-teman, karena ini dikirim oleh provinsi ke kabupaten masing-masing. Artinya juga kalau untuk Indonesia ke provinsi masing-masing yang mengirim ke kabupaten atau kota masing-masing. Aplikasi akan dirilis paling lambat tanggal 13 Maret 2023. Ini sebenarnya sudah bisa di-download ya teman-teman. Silakan dikoordinasikan dengan pihak sekolahnya atau pihak dinas di kabupaten kota. Melalui kepala sekolah ada dikirim seperti ini. Assalamualaikum, berikut kami kirimkan laman download file PHD OSNK tahun 2023. Jadi ini yang kita download. Ada dua bagian ya. Ada yang bagian 1 dan ada yang bagian 2. Kemudian mohon dibaca petunjuk notepad yang ada saat mendownload filenya. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Tertanda Panitia Provinsi. Kita dikirimi oleh Panitia Provinsi ke kabupaten masing-masing. Jadi
Ini sudah bisa di-download. Kemudian topologi jaringannya, ini skemanya. Ini terlalu kecil teman-teman, tidak bisa saya jelaskan di sini. Kita tampakkan seperti ini saja. Demikian yang bisa saya bagi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna bagi sobat-sobat, terutama operator dan teknisi yang akan menangani OSNK tahun 2023 ini untuk tingkat kabupaten. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.